saya Melani di 40 hari transformasi. Hari ini kita masuk ke materi perubahan kesadaran. Apa yang dimaksud dengan perubahan kesadaran? Kesadaran di awal pelajaran di Share of Love, di materi Share of Love adalah kita menyadari ada 5 kesadaran. Saya akan menyinggung kembali agar ingatan kita diingatkan kembali bahwa kita disadarkan ada 5 kesadaran. Berarti sadar pikiran, berarti ketika kita berpikir. Nah, sadar feeling atau rasa ketika kita merasakan emosional kita, intelijen emosional kita. Terus sadar yoni atau lingga, sadar hasrat kita, desire kita, keinginan kita. Kita sadar keinginan kita. Terus sadar ucapan kita. Kita sadar apa yang kita ucapkan. Gitu. Sadar apa yang kita lakukan sehari-hari. Jadi acting. Nah, yang dimaksud dengan perubahan kesadaran, apakah kemudian tidak menyadari itu? Tidak, itu adalah basic daripada kesadaran itu sendiri. Di sini ketika kita menyadari keadaan luar kita, itu adalah keadaan di luar. Contoh di sini mungkin ketika kita punya baby kita adalah refleksi daripada diri kita, inner diri kita, bagaimana feeling kita terhadap baby. Berarti kita punya program di situ untuk baby kita, gitu kan. Jadi ada perubahan dari kesadaran luar masuk ke dalam diri kita, ke inner being kita. Jadi setiap momen, setiap orang, setiap sesuatu keadaan di luar kita punya program untuk mereka, gitu loh. Jadi complicatednya di situ. Kalau kita bilang bahwa mind kita itu berada di brain, sebenarnya enggak. Mind kita itu berada di tubuh kita. Jadi tubuh kita itu merupakan memori, pikiran. Itu kenapa kita autopilot melakukan sesuatu gitu ya. Nah, kemudian satu contoh lagi ketika mungkin kita sedang periksa ke dokter. Nah, kita periksa ke dokter adalah kesadaran di luar diri kita. Oh, kita apa yang kita keluhkan ketika kita ke dokter gitu kan. Nah, kita masuk ke dalam kesadaran di dalam diri kita. Berarti feeling kita terhadap kesehatan itu sendiri. Di situ kita sudah tidak lagi berfokus di luar. Terus contoh lainnya lagi adalah family misalnya. Kita melihat family kita. Bagaimana feeling kita terhadap family kita? Nah, di situ menunjukkan program-program yang sendiri-sendiri gitu loh. Jadi antara ketika baby kita punya program khusus, berarti kita tahu feeling kita terhadap baby kita bagaimana. Family yang lain, feeling kita terhadap satu persatu family itu bagaimana. Kesehatan. Terus mungkin ketika pernikahan, feeling kita terhadap pernikahan itu sendiri bagaimana. Terus ketika kita bekerja di satu tempat. Nah, itu kesadarannya mulai merubah masuk ke dalam. Bagaimana feelingku dengan pekerjaan ini? Apakah I love to do this? Gitu kan? Apakah aku mencintai pekerjaan ini? Apakah betul-betul ini pekerjaan yang aku rindukan? Kemudian atau pekerjaan ini hanya
karena kebutuhan yang lain gitu. Kita tahu, kita sadar di situ. Tidak ada masalah dengan dua-duanya gitu ya. Pekerjaan yang memang dream job atau pekerjaan yang memang ya gimana lagi adanya ini gitu misalnya. Nggak ada yang salah di situ. Karena kita beyond of the wrong or right gitu ya, salah dan benarnya ada di luar, di atas dualitas. Jadi kita hanya menyadari aja, oke, kalau pekerjaan ini bukan dream jobku, berarti aku tahu feelingku bagaimana, kan gitu. Terus contoh lain lagi party misalnya. Kadangkala kita di-invite temen, oke, datang gitu. Tapi sebenarnya kita nggak fit di situ. Kita nggak ngerasa enjoy di situ. Kita nggak happy di situ. Tapi kita memaksakan diri tuh. Nah, itu kita nggak menyadari dalam diri kita itu soul kita apakah eh, comfortable atau enggak. Kita nggak menyadari sampai di situ. Nah, itu di materi ini kita sudah mulai betul-betul menyadari sampai sedetil itu. Apakah aku mau bersama dengan orang-orang ini? Gitu kan. Termasuk traveling juga. Apakah aku mau pindah ke kota A, ke kota B, ke negara A, ke negara B? Benarkah aku mau menetap di sini? Gitu kan. Atau aku harus menetap di sana? Bagaimana sih sebenarnya gitu? Jadi kita ngerti the home, the actual home, rumah kita itu di dalam diri kita. Jadi keadaan luar kita itu kita benar-benar menyadari bahwa keadaan di luar adalah refleksi dari keadaan di dalam kita. Bagaimana dalam diri kita yang sesungguhnya itu? Apakah memang kita happy dengan keadaan itu? Apakah memang kita happy dengan lifestyle kita saat ini? Atau kita menyadari bahwa ini masa transformasi gitu kan, masa dimana transisi antara oke, aku pingin lifestyleku seperti ini, jadi ada masa transisi dimana dari A ke B gitu kan. Nah itu disadari perubahannya. Ketika kita tahu, kita sadar perubahannya, kita nggak lagi ragu mengatakan ya ketika memang kita ya. Kita nggak lagi ragu mengatakan tidak ketika memang tidak. Gitu. Jadi tidak lagi basa-basi atau nggak enakan atau people pleaser, nggak lagi. Tapi benar-benar being the truth. Gitu, right? Kemudian ketika kita melihat ke dalam, keadaan dalam batin Anda itu yang menentukan keadaan luar Anda itu terjadi tuh. Jadi momen per momen kita reflecting gitu dunia batin kita. Nah dari root chakra itu ketika kita tahu kita berada di survival mode, itu batin kita ngerti lah. Nah itu kita berada di root chakra tuh. Berarti rasa safety, rasa aman berada di dalam tubuh kita sendiri ketika mungkin berada di dalam ruangan atau bersama orang lain atau di tempat yang lain atau apapun, kita ngerti kalau kita switching dari survival mode ke safety mode atau dari safety mode ke survival mode, gitu kan? Hati kita itu ngerti banget, gitu. Jadi kita betul-betul fokusnya nggak lagi di luar keadaan diri kita, enggak. Kita fokus ke dalam dunia batin kita. Gitu. Dari root chakra itu. Kemudian naik ke sakral chakra. Dimana ketika
kita melakukan sexual activity. Apakah kita ngerasa safe, gitu ya? Kita ngerti tuh batin kita saat itu. Apakah benar aku flowing ini nih mau melakukan ini, gitu kan? Kalau enggak, ya enggak. Kalau memang benar mau lakukan ya lakukan. Jadi di situ betul-betul kita following the intuition, moment per moment. Jadi kalau saya nih, kalau misalnya ingin melakukan sesuatu sebelum memang benar-benar hati itu lega, belum lakukan gitu ya. Ya walaupun kadang memang ada beberapa yang memang saya paksakan karena memang darurat gitu ya, keadaan darurat gitu. Namun kemudian saya sadari tuh, aku tiba-tiba ke survival mode nih, karena kita enggak 24 jam kita nggak selalu di safety mode ya. Kadang tiba-tiba aja kita ke-trigger something gitu, kita langsung turun tuh di survival mode. Turun nih. Kalau gitu nggak nyaman banget kan artinya, atau tiba-tiba tiba-tiba pokoknya body kita itu nggak bisa bohong. Body kita itu selalu memberikan sinyal, memberikan sensasi tertentu untuk kamu sedang chaos nih, gitu kan? Energi kamu sedang chaos nih, gitu. Jadi kita paham di situ ya. Terus naik ke solar plexus tuh, ke power kita. Nah di sini kita mulai betul-betul ngerti, aku lagi powerful atau lagi powerless nih. Kita bisa ngajak tubuh kita untuk kok kita ke survival mode, turn on power yuk, ya. Saya sering ngobrol dengan sel-sel di dalam diri saya seperti itu. Jadi kita betul-betul memahami the true who ya, memahami diri kita sampai sedalam itu. Setiap sel itu kayak kita ajak bicara, kita ngerti tuh itu. Kalau kita berada di survival mode atau kita berada di safety mode. Survival belum tentu buruk, enggak ya? Tidak juga, karena survival dibutuhkan untuk kita healing di situ. Untuk kita menyadari karena dari situ nanti alignment-nya itu di situ. Kita sadar tuh. Ada pencerahannya masuk ke situ hingga akhirnya kami, ternyata orang ini membawa pesan ini, gitu kan? Terus ke heart nih, love. Kita ngerti banget itu. Kalau ini nggak sesuai dengan love ini obsession atau ini manipulasi atau apa, kita ngerti di situ. Karena tubuh kita memberikan tanda. Kemudian naik lagi ke throat chakra itu. Ekspresi kita. Jadi kita mengekspresikan diri kita, speak out. Nah, kalau lagi nggak nyaman hatinya, mending silent. Karena kalau diterusin hingga akhirnya apa yang kita ucapkan pun energinya nggak beautiful gitu. Ya walaupun that's fine, that's okay, oke aja. Cuman kemudian kita tahu tuh bahwa energiku lagi nggak beautiful. Apakah yang kita ajak bicara nyaman atau enggak gitu. Karena kadang yang sensitif pasti ngerasa banget tuh. Sesama empath pasti ngerasa kalau energinya nggak beautiful. Namun dari situ mereka juga akan melakukan healing juga sih sebenarnya. Hanya kita perlu kesadaran itu aja, menyadari. Gitu. Kemudian kita naikkan ke third eye ya. Dimana
Kalau kita sudah menyadari dari bawah root chakra kita seperti apa, naik lagi, kita akan mengubah persepsi tuh. Penilaian kita bukan lagi menilai, tetapi penglihatan kita itu sudah berganti ya, seperti yang bilang point of view kita udah ganti. Namun tidak karena ya udahlah memang kayak gitu, that's fine, that's okay gitu. Enggak, tapi lebih kepada knowledge-nya, ada pencerahannya. Kita mengalami pencerahan seperti materi sebelumnya di enlightenment ya, kita mengalami pencerahan itu karena kemudian persepsi kita udah berbeda dengan orang itu. Jadi programnya udah ganti dengan orang itu. Tadinya program lama menjadi program baru tuh. Tadinya kita underestimate orang tersebut, kemudian kita mulai adoring, kita mulai memberikan positif affirmation, kita mulai menggali high potensialnya, kita mulai memberikan tanggapan yang positif. Gitu ya. Nah, naik lagi spirit kita itu akhirnya menyala di situ. Kita shiningnya itu ada di situ karena spirit itu kan spiritual itu berasal dari kata spirit, spirit itu semangat ya. Jadi ketika kita menyala, kita shining, kita semangat, memang kadang nggak semua orang seneng loh sama kita. Karena kadang ada yang silau dengan diri kita. Nggak seneng dengan ketika kita ketawa kayak atau ketika kita berekspresi kayak atau ketika apalah itu. Ada orang-orang tertentu yang nggak seneng, that's fine. Karena nggak semua orang fit dengan energi kita gitu ya. Jadi be authentic. Di sini saya lebih menyarankan be authentic. Nggak perlu kita dimming light kita atau shrinking diri kita hanya untuk menyenangkan orang lain. Ya, jadi enggak. Tadi kita menyadari setiap perubahan kesadaran kita akhirnya tahu bagaimana kita mengubah cara berpikir kita terhadap anak kita, emosi kita terhadap anak kita, jadi feeling kita. Emosi itu bukan berarti hanya emosi marah aja, enggak ya, semuanya ya emosi. Emosi di sini ya. Terus desire kita berarti keinginan kita, hasrat kita untuk anak kita itu seperti apa. Terus bagaimana kita mengucapkan ucapan-ucapan kita, tindakan-tindakan kita. Nah, itu adalah program khusus untuk anak kita. Ini bisa nanti Anda praktekin di rumah, membuat list gitu ya. Keinginan kita untuk anak kita itu seperti apa? Kita buat list di situ. Ketika kita buat list, si list ini kita lakukan juga gitu lah. Kita lakukan juga. Jadi kita sesuaikan dengan energinya. Karena kalau kita menginginkan dia menjadi A, namun kita tidak menjadi A, maka nggak akan menjadi seperti itu. Karena anak kita ada refleksi diri kita gitu ya. Dia nggak akan pernah berubah ketika kita pun juga nggak berubah. Dan intinya seperti itu ya dah. Begitu juga dengan suami atau istri atau keluarga yang lain. Atau bahkan usaha pun merefleksikan di situ tuh. Kita ingin menjadi seperti apa sih usaha ini? Nah, kita menjadi seperti itu. Menjadi seperti itu dahulu. Jadi semua adalah mirror daripada diri kita. Gitu, right? Bisa dipahami ini ya, perubahan kesadaran. Nah, kita akan masuk ke activating-nya. Seperti biasa kita cari tempat yang nyaman, aman, dan kita akan lakukan serelax mungkin. Bahwa seluruh
kesadaran Anda ke dalam tubuh Anda, masuk, menyadari yang di dalam diri Anda, menyadari feeling Anda, menyadari setiap sensasi tubuh Anda dari ujung kaki sampai ujung rambut. Dan menyadari setiap gerakan, pikiran, emosi, perasaan, ucapan, tindakan, bahkan ucapan yang ada di dalam mind Anda. Dan rasakan, selidiki benar-benar bahwa siapa yang berbicara di dalam pikiran saya saat ini. Ucapkan sesuatu tanpa Anda mengubah atau membuka mulut. Jadi ucapkan itu di dalam hati Anda. Anda mengucapkan sesuatu dan tanyakan siapa yang mengucapkan ini dan siapa yang mendengarkannya. Ketika Anda menyadari sampai ke situ, Anda tahu bahwa oneness diri kita yang sebenarnya menciptakan pikiran-pikiran itu, ketakutan-ketakutan itu, kesenangan-kesenangan itu, apapun yang menjadikan feeling Anda berubah, berasal dari pikiran Anda sendiri. Karena kita berpikir A, kemudian feeling kita menjadi A. Kemudian tindakan dan habit kita menjadi A. Dan ketika kita ingin menjadi B, maka kita tahu pikiran kita harus memikirkan B. Jadi Anda lihat setiap gerakan pikiran Anda. Setiap ucapan self-talk batin Anda sendiri. Apakah Anda sudah merasa ucapan-ucapan di dalam batin Anda? Ucapan yang baik? Ucapan yang memberdaya? Ucapan yang memotivasi? Ucapan yang menginspirasi? Perkataan-perkataan yang membuat seluruh sel-sel tubuh Anda yang mendengarkan itu bangkit, termotivasi, terinspirasi. Tarik nafas dalam-dalam dan rasakan setiap gerakan pikiran Anda saat ini. Apa yang Anda dengar, izinkan itu masuk ke dalam setiap sel tubuh Anda. Embodying. Dan Anda merasakan betapa Andalah yang mengkreasi, yang membentuk setiap momen realita Anda dengan pikiran Anda sendiri. Ketika Anda tahu pikiran Anda keluar dari tubuh Anda, tarik masuk kembali ke dalam. Biarkan pikiran Anda tenang di dalam, menyatu dengan feeling Anda, hingga Anda merasa ketenangan, cinta,
kedamaian, kelimpahan itu berasal dari dalam diri Anda sendiri. Dan katakan kepada diri Anda saat ini, saya menerima dan merasakan setiap energi yang bergerak di tubuh saya. Katakan dengan penuh keyakinan. Dan saya menghargai, mengizinkan setiap energi untuk lepas dan kembali sesuai dengan vibrasi saya. Kita memurnikan setiap energi yang masuk dengan rasa kita saat ini. Tarik nafas dalam-dalam dan rasakan. Izinkan setiap energi tersebut embodying, membentuk diri Anda. Izinkan sinar pencerahan, knowledge, itu masuk ke dalam tubuh Anda dan membebaskan energi-energi yang terjebak di dalam tubuh Anda. Persepsi-persepsi terhadap seseorang, belief-belief. Apapun yang menghalangi diri Anda untuk meraih mimpi, izinkan itu keluar. Dan izinkan Anda menerima rasa yang nyaman. Peace, love, abundance, kelimpahan. Jadi Anda tahu ada pertukaran energi di situ. Anda merasakan pergerakannya. Yang tadinya Anda mungkin merasa sensasi tertentu di tubuh atau di dada, itu berangsur-angsur lepas dan berganti dengan rasa yang lega. Mungkin Anda ingin menggerakkan tubuh, gerakan karena memang energi bergerak. Izinkan energi tersebut exchange, bertukar. Sadari perubahannya dan katakan, I love you. Terima kasih untuk pelajaran. Siapapun yang datang membawa energi tersebut, dari apa yang Anda pikirkan, ucapkan terima kasih pada orang tersebut atau situasi tersebut. Bahwa mereka datang untuk mengingatkan Anda, memberikan pelajaran pada Anda, bahwa Anda berharga, bahwa Anda layak dan pantas untuk menerima semua kelimpahan dari alam semesta ini. Karena Anda lah alam semesta itu sendiri. Katakan terima kasih. Aku lepaskan melewati batas ruang waktu, dimensi, dan realita. Begitulah yang terjadi. Alright, terima kasih. Untuk hari ini kita bertemu kembali esok hari. Ulangi terus meditasi ini sampai Anda menyadari bahwa energi Anda telah berubah.
Setiap kali Anda melakukan meditasi, energi Anda berubah. Right? See ya.